Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqal azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita, meskipun kita tidak diorganisasi secara ketat barangkali ya, tapi kita mendisiplinkan diri itu bisa, karena itu semua karunia Allah. Maka akan saya terangkan pada sore ini tentang tauhid, ya, karena tauhid itu penting sekali, karena dengan tauhid itulah ya maka seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau justru ditolak ya. Tauhid adalah mengesahkan Allah ya. Tauhid itu mengesahkan Allah. Pertama saya akan sampaikan maknanya, makna dan syarat la ilaha illallah diterima oleh Allah Ta'ala. Ada kadang-kadang kita sudah bersyahadat tapi nanti kita tidak diterima syahadat kita. Maka Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Kahfi, surat nomor 18 ayat 103 104. 103, 104 itu mereka dilemparkan saja ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala tauhid kita itu rusak. Maka Mas Ali dibaca. Katakanlah halal aman wis BPOM iso suwe tur antos koyo watu, gak usah takon masalah rego, sing penting khasiate. Ben masih tambah gejok. Sik Pak. Oh, pergi dibuka kok langsung gak nyaman gitu. Walik bisa nyekeli. Bingung kalian. Al-Quran surat nomor 18, surat nomor 18 surat Kahfi ayat 103. Monggo Pak. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi ada orang rasa berbuat baik, banyak sedekah, banyak infak, banyak segala macam dilakukan, haji berkali-kali, umroh barangkali begitu, ya. Namun ternyata besok nggak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Katakanlah ya. Jadi Rasulullah ini, karena itu kitabnya ayat ini kepada Nabi. Hal nunabiukum, maukah atau apakah perlu kami beritahukan kepada kamu orang yang bil aksarina amala, orang yang paling rugi amal perbuatannya. Artinya orang itu sudah berbuat baik, tapi ternyata perbuatan baik itu tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Mereka siapa mereka itu?
alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sia-sia amal perbuatan mereka fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia itu. Namun wahum, dan mereka yakhsabuna, mereka menduga menyangka annahum yuhsinuna sun'a, mereka sudah berbuat sebaik-baiknya. Kenapa? Satu, karena tatkala beramal niatnya bukan karena Allah. Yang kedua, sudah niatnya karena Allah, tidak sesuai dengan syariat yang disyariat oleh Nabi, ya, syariat agama kita. Maka semua amal yang tidak memenuhi dua syarat, yaitu niatnya karena Allah dan mengikuti syariat Rasulullah, maka amal itu akan sia-sia, tidak ada nilainya, dibuang nanti, ya. Maka dari itu ayat yang sesudahnya maka Mas 105, mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Ya. Ulaika, mereka alladzina kafaru, orang-orang yang mengingkari, ya, bi ayati rabbihim, ayat-ayat Tuhan mereka, artinya perintah Allah, larang Allah, ya, apa yang dianjurkan Allah tidak dipedulikan. Jadi mereka mengingkari dan tidak percaya kepada pertemuan nanti di akhir, ya. Waliqa'a bihi, dan pertemuan kepada Allah nanti di hari mereka tidak percaya. Maka orang seperti itu fakhabitat amalhum, maka hapuslah amal mereka, ya, di dunia ini. Falanuqimu lahum, maka tidak akan timbang amal mereka, ya, yaumal kiamah, di hari kiamat, wazna, ya, tidak ditimbang. Wazna itu timbangan, jadi tidak ditegakkan timbangan bagi orang-orang yang tidak mau percaya dengan syariat Allah, khususnya keimanan. Oleh karena itu makna tauhid la ilaha illallah itu harus benar dulu, ya. Makna la ilaha itu, ya, berarti seluruh peribadatan, meniadakan seluruh peribadatan selain Allah. Tidak ada ilah. Ilah itu yang maksudnya adalah zat yang disembah dengan cinta, takut, harap, ya, taat, cemas, ya, itu hanya Allah. Jadi kalau kita menyembah kepada Allah itu kita persembahkan harapan kita, takut kita, ya, hanya kepada Allah. Maka la ilaha itu kita meniadakan semua persembahan, semua peribadatan, semua ketaatan ilallah, hanya kepada Allah semata-mata. Oleh karena itulah la ilaha illallah mempunyai syarat, ya, sahnya, ya, syarat-syarat sahnya persaksian la ilaha illallah yang bisa membuahkan penyelamatan di akhirat. Besok kalimat la ilaha illallah itu setelah ditimbang, seluruh dosa yang dikerjakan apapun dengan satu kalimat la ilaha illallah, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan ini, ya. Apa syaratnya la ilaha illallah? Yang pertama, kalau tatkala mengucapkan la ilaha illallah itu, orang yang mengucapkan itu harus dengan ilmu, ya, yang tidak dicampuri dengan kejahilan. Artinya kalau kita tahu la ilaha illallah, kenal kepada Allah, tidak mungkin mereka mendatangi makam-makam, kuburan-kuburan, pohon-pohon yang besar, atau mendatangi patungnya untuk meminta bersandar kepadanya. Kita juga sedang menyembah Allah, tapi juga ada yang menyembah kepada selain Allah. Itu saja Allah tidak mau. Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 165. Nah, wa minan nasi mayattakhidhu min dunihi min dunia angdata yuhibbunam ka hubbillah. Sampai di situ aja terjemahnya. Monggo, Pak. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Jadi Allah cerita, wa minan nasi, dan di antara manusia itu mayattakhidhu min dunillahi, ya, ada yang mengambil min dunillahi selain Allah angdatan, tandingan-tandingan.
Jadi sudah berdoa kepada Allah, masih perlu berdoa kepada selain Allah. Sudah minta rezeki kepada Allah benar, tapi juga masih mendatangi Gunung Kawi, sudah ini berkah ini, bunga keris dengan itu, harus macam-macam itu. Ya, yuhibbunahum kahubbillah, ya, cintanya kepada mereka barang yang disekutukan itu, kuburan yang keramat itu atau pohon yang keramat itu sama dengan cintanya kepada Allah. Padahal waladina amanu, orang-orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah, cintanya nemennya hanya kepada Allah saja. Maka kalau sudah la ilaha illallah, dia yakin tidak dicampuri dengan kejahilan, dia mengerti betul. Fa'lamu annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Waladina amanu asyaddu hubbalillah, ya. Walau dan sekiranya yaradina dzalamu, orang-orang zalim itu melihat besok di akhirat, orang zalim itu orang yang syirik ini, ya, melihat, yarauna azab, tatkala mereka melihat siksa itu, anal kuata, sesungguhnya kekuatan itu lillahi milik Allah jami'an semuanya, wa anallahu sadidul azab, dan Allah itu sangat keras siksanya, tentu tidak akan dia mempersekutukan selain Allah. Jadi syarat la ilaha illallah itu harus mengerti, kenal betul. Kalau kita sudah mengetahui atau yakin atau dengan ilmu kita kenal kepada Allah yang tidak disertai kejahilan, maka kita tidak mungkin untuk menyeru atau memanggil, minta tolong itu kepada selain Allah. Hanya Allah saja. Yang kedua adalah keyakinan yang tidak dicampuri dengan keraguan. Jadi yakin betul-betul, ya, la ilaha illallahnya itu nggak ada ragu-raguan. Barangkali hujan itu, angin itu disebabkan karena ini, orang-orang sama begini, maka Allah menurunkan ini. Tidak ada. Semua itu adalah kehendak Allah semata-mata. Barangkali memang siksa itu disebabkan karena ulah manusia. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat nomor 13 ayat 11. Di tengah-tengah itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Monggo dibaca aja semuanya, enggak apa-apa. Surat Ar-Ra'd, surat nomor 13, ya. Ayatnya, ya, ayat yang ke-11. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Tidak ada pelindung, tidak ada penolong, ya. Jadi pada ayat ini lahu muakibatun, ya, baginya, bagi manusia muakibatun ada pengiring, ya, yang menyertai. Dari setiap kita itu, Pak, ada malaikat pengiring, malaikat itu, ya, mimbaini aidihim wa min khalfihim, di depan dan di belakang mereka, ya. Amin khalfihim yahfazunahu, mereka menjaganya, min amrillahi, karena perintah Allah pada mereka ini. Jadi jangan khawatir kita dicelakai apapun, kalau kita memang belum takdirnya tidak akan bisa kita dicelakai, karena Allah Ta'ala itu sudah memerintahkan malaikat menjaganya. Maka kadang-kadang kita hampir ketabrak sepeda motor tapi selamat, sudah ini tidak jadi. Itu adalah penyelamatkan yang diselamatkan oleh Allah kepada orang yang senantiasa menjaga perintah Allah. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah diri mereka. Jadi kita kalau bodoh ya tetap aja bodoh. Kalau kita tidak mau belajar, karena tidak bisa kita berubah jadi pinter tanpa belajar. Kita kalau miskin nggak mau kerja ya tetap aja miskin. Tapi kalau kita mau bekerja mungkin diubah oleh Allah Ta'ala. Jadi takdir itu ada yang takdir bisa dirubah, ada takdir yang tidak dirubah. Tapi yang rubah semuanya adalah Allah, ya. Seperti kalau saya misalnya ditakdirkan sebagai seorang
yang lahir di tanah Jawa oleh bapak dan ibu Jawa. Saya tidak bisa milih supaya bapak dan ibu saya itu orang misalnya orang Arab atau orang Amerika, tidak bisa. Itu takdir yang tidak bisa diubah. Nah, kita berdoa jadi malaikat tidak bisa. Kita jadikan manusia minta jadi malaikat. Tetapi kalau asalnya bodoh berdoa supaya jadi orang pintar, asalnya dia orang kafir, nah kemudian didoakan kalau berdoa kepada Allah supaya diberi petunjuk jalan yang lurus, maka itu bisa berubah. Kalau dia mau merubah dirinya. Jadi yang kedua, ini syarat la ilaha illallah adalah keyakinan yang tidak disertai dengan keraguan. Jadi yakin kita kepada Allah itu sudah seperti melihat itu ka'annaka ta'rahu, ya. Nah, ubudullaha, kau sembah Allah, ka'annaka ta'rahu, seakan-akan kau melihatnya. Wa ilam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihatnya Allah, memang Allah tidak bisa dilihat, fa innahu yaraka, maka rasakanlah tatkala kamu beribadah itu sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhlas yang tidak disertai dengan syirik. Jadi murni semata-mata karena beribadah mengagungkan menyembah hanya Allah saja, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ya, hunafa'a wa yuqimus sholata. Terus iya, surat apa Pak itu? Al-Bayyinah ayatnya, ya, coba dilihat ayatnya berapa, ya. Coba dibaca aja ayat yang ke-6 dan ke-7. Ya, sebenarnya mungkin ayat 5 kalau ayat ke-8. Nah, monggo Mas. Surat nomor 98, surat Al-Bayyinah. Monggo. Yang sudah temu maka silakan. Ayat 5 atau ayat 6, ya, atau tadi Mas itu bilang ayat 4, tiba-tiba ayat 4. Apa Pak? Padahal mereka hanya diperintah menyembah ayat 4 itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mereka itu sudah diperintahkan, ya, untuk hidup di dunia kecuali hanya dengan ikhlas semata-mata menyembah hanya kepada Allah, ya. Terus Pak. Padahal mereka hanya diminta menyembah Allah, ikhlas menaati. Semata-mata karena menjalankan agama. Dan juga akan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Iya, ya. Nek wong gak sholat itu sudah tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus ayat yang ke-6, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka itu adalah sejajarnya. Dari ayat itu Allah cerita apa itu? Cerita orang kafir. Orang kafir itu ada dua sumbernya. Satu, innalladzina kafaru min ahlil kitabi. Yang kedua wal musyrikin. Orang kafir, musyrik kafir, ahli kitab ya kafir. Siapa ahli kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Itu kafir. Sedangkan orang musyrik ya termasuk Konghucu, termasuk ya siapa saja ya itu menyekutukan Allah itu, Hindu, Buddha dan lain-lainnya itu, mereka itu namanya orang musyrik mempersekutukan Allah. Itu kafir. Ya innalladzina kafar apa Pak? Mulai innalladzina kafaru apa? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikinya fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Bariyah itu adalah makhluk, ya. Saru itu jelek, soro yang paling soro. Jadi makhluk yang paling soro karena mereka akan masuk neraka sarul bariyah. Terus innalladzina amanu wa amilus sholihati khairul bariyah. Jadi orang beriman dan beramal soleh itulah nanti yang sebaik-baik makhluk karena besok ditempatkan di dalam surga. Kalau orang kafir itu di dalam neraka jahanam dan kekal selama-lamanya. Sebenarnya
Yang menyebabkan kita sangat takut itu adalah siksa neraka itu selama-lamanya itu. Ya. Tidak ada berhentinya disiksa pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang. Dan siksa itu tidak bertambah ringan, tapi sebaliknya tambah berat, semakin hari semakin berat. Ya. Dan penduduk neraka itu dibesarkan oleh Allah supaya rasa sakitnya itu benar-benar terasa. Sama kurang percaya, sama takut orang-orang Nasrani, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, orang Konghucu, bagaimana kehidupan akhirat. Mereka nggak jelas cara menerangkan, nggak tahu kayak apa. Lain dengan orang Islam, mulai rohnya dicabut, masuk alam barzah, masuk kubur, ya misalnya sudah diterangkan bagaimana pertanyaan kubur, kalau berhasil bagaimana, kalau gagal bagaimana, siksa kubur itu kayak apa, himpitan kubur itu kayak apa, ada. Setelah selesai, ya, di tiap sangkakala dunia semua hancur, manusia nanti akan tumbuh kembali, kemudian masukkan rohnya kembali, kemudian mereka dibawa kepada maksa. Ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ya. Orang-orang kafir itu dibawa ke neraka lagi, zumara itu berbondong-bondong, rombongan. Itu surat Az-Zumar. Surat nomor Az-Zumar itu surat nomor 39. Ada yang ingat ayatnya? Idza ja'u futikat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Ya. Betul. Terus betul. Alam ya'tikum rasulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu bala. Walakin haqqat kalimat itu. Iya. Nah, itu menarik sekali. Ini nanti ganti saya kalau saja. Cocok, saya dukung. Ya. Pokoknya loh, gak usah jago jajan. Kalau ada ya enggak apa-apa, kalau enggak ada enggak apa-apa. Nah, ini jajan gitu. Itu kok telepon jajan, nanti ada jajan. Tak bawakan jajan kembali. Jangan khawatir. Ya. Karena nggak apa-apa kan guyon parikeno, ya Pak ya, guyon parikeno istilahnya. Ya, nggak apa-apa. Jadi nek ngaji ini wis seneng, nek jajan ini kan tambah seneng, ya. Nek wis ngaji ini gak seneng, nek jajan ya kandane aja gak tertarik. Aku gak golek jajan, gak apa nggih omahku udah oke. Ya seperti itu alasannya. Susah memang mengajak kepada kebaikan itu susah, Pak. Ya, karena apa? Orang yang sama ngajak kebaikan seorang itu mau berbuat baik, sama untuk pahala. Dia untuk pahala, sama untuk pahala berlipat. Pahala ngajak, pahalanya dia itu misalnya 100 juta ya, kita diberi pahala juga 100 juta oleh Allah Ta'ala. Gak mengurangi dia, tapi diberikan itu. Makanya berat. Kenapa para sahabat itu kok tidak enak aja di masjid, di Mekah gitu. Kalau sekarang kan enak, satu kali sholat sama dengan berapa kali sholat? 100.000 kali sholat di luar masjid Mekah, Masjidil Haram loh ya. Nah itu dia seandainya sak mata ini kono usuk pahalanya untuk sholat saja itu sudah sangat mencukupi. Tapi kenapa kok mereka pergi ke Aceh, ke Kalimantan dan lain-lainnya untuk menyiarkan agama ke Jepang, ke RRT sampai ini kenapa? Karena orang dakwah itu kalau kita sampai kepada yang didakwahi dan orang yang didakwa itu melakukan apa yang kita dakwakan kepada mereka, maka pahalanya falahum ajrun ghairum mamnun, bagi mereka pahalanya tidak putus-putusnya ya. Makanya enggak usah enggak usah kita enggan gitu. Saman kur munggu koyo ngene. Nanti setelah saya nggak ada yang melanjutkan, kemudian ada yang seperti ini, saya dapat pahala, orang dapat pahala, sahabat juga dapat pahala. Terus. Jadi kehidupan berdakwah itu terus menghasilkan kebaikan dan kebaikan. Namun jangan kira bahwa setan itu tidak tinggal diam. Setan itu tinggal diam. Setan tidak tinggal diam. Ya apa carane manusia itu dadi koncone ning neraka. Ya. Maka dari itu besok tatkala di hari penghakiman
Setan itu pidato di tengah-tengah neraka dengan membawa pakaian kebesarannya, dia mengatakan, apa kan masa neraka itu ya? Bukan karena Allah janji dengan janji yang benar, aku janji, tapi jui, kata setannya itu ya. Tapi tak kadari ya, aku loh gak bisa maksa kamu, ya. Gak ada kekuatan bagi memaksa kamu, ya. Kamu sendiri yang bodoh, kadang ono ya apa namanya tamu nyar kita kondeso cik, wah kres dapat diskon lagi, kita datang ke tempat pelacuran. Ya, coba sama lihat Pak, surat Ibrahim, surat nomor 14, ayatnya ayat yang ke-22. Ya. Surat Ibrahim, surat nomor 14, ayat 22. Nggih, monggo. Dan setan berkata, bila perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Buta buji terus. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyebutkan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapatkan siksa yang pedih. Baru dibuka oleh setan besok di akhirat. Ya, perhatikan ya. Ini tatkala Allah Ta'ala menjelaskan setan itu ya, pidato di tengah-tengah neraka, saya ingat guru saya menerangkan gitu. Maka saya ingat itu ayat ini. Wa qala syaiton, dan berkatalah syaiton, lama kudial amru, tatkala semua perkara sudah diputuskan oleh Allah, yang masuk surga, yang masuk neraka. Maka dia mengatakan, innallaha wa'adakum, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian beriman dan beramal soleh pasti masuk surga, wa'dal haq, yaitu janji yang benar. Wa wa'adukum, aku pun berjanji kepada kalian, fa akhlaftukum, tetapi aku bujui, ya, aku menyelisih, tak bujui kon, ya itu, ya, setan yang muni ngono. Wa ma kana li alaikum min sultan, aku loh gak mempunyai kekuasaan apa-apa kepada kamu, gak bisa menyuruh kamu, gak bisa memaksa kamu berzina, berjudi dan lain, gak bisa, setan gak bisa, ya. Wa ma kana li alaikum min sultan, illa, kecuali kekuasaanmu itu, angta autukum, hanya menyeru saja, memanggil-manggil saja, ngawi-awi saja, fastajabtum, lantas kau sambut panggilan saya itu, ya, fastajabli, kamu sambut, ya. Karena di sana ada berjuang, nanti bisa menang banyak, ya iki dati akhirnya. Oleh karena itu kata-kata setan, ya kepada orang di neraka yang menemani itu, fala talumuni, jangan kamu cerca aku. Walumu angkusakum, cercalah dirimu sendiri, goblok pancenan koniku, ya gitu. Ma'ana bi musyrikikum, aku gak bisa menolong kamu sekarang ini, ya, keluar dari neraka gak bisa. Wa antum bi musyrikiya, kamu pun tidak bisa menolong aku tidak bisa menolong kamu, ya, kamu pun tidak bisa menolong aku, sama-sama dirasakan, ayo bareng mlebu neraka itu, ya. Ya, maka dari itu di sini disebut innal zalimina, ya, apa ini? Ini kafartu, sesungguhnya aku telah mengingkari bima asartumuni, ya, dengan kamu mempersekutukan Allah itu dengan aku. Kau sembah setan, minta kepada itu, jaluk sugihan dan lain-lainnya. Mingkoblu dulu. Aku gak benarkan, sejak dulu itu salah kamu sudah. Ya, innad zalimina, sesungguhnya orang zalim, orang kafir, ya, itu orang musyrik itu lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang pedih. Bayangkan kayak seperti itu, enggak greget nih ta, ya. Kalau di dunia ada orang mau tobat, kata setan enggak usah khusus tobat. Orang yang penting akhirnya, kata setan. Enggak usah sekarang nikmati kesenangan mumpung hidup di dunia. Masa muda, duitnya oke, senak seneng aja. Apa yang kamu inginkan turuti. Akhirnya segala macam dituruti, belum sampai tobat mati. Itulah setan pandainya. Kadang-kadang juga ada orang yang digoda dari sebelah kanan,
Senengannya apa? Senengannya ilmu. Wah, dipuji dia sama setan. Kamu itu orang alim, orang yang sudah ini. Maka kamu tidak usah khawatir, kamu pasti masuk surga. Puji sama setan. Akhirnya kita bangga, merasa lebih baik dari orang lain. Akhirnya merendahkan orang lain, jatuhlah kita. Ya, kemudian yang dari belakang, ya takut-takut itu, sedekah lo ya. Kon sedekah mau anak uji butuh, ya, cita saya kon untuk duit, mau kok sedekahnya usah. Ya, mulianya kan bisa sedekah seperti ini. Usah sedekah sesuai ya. Ini masih banyak waktu sampai tidak sempat bersedekah, akhirnya meninggal dunia dan hartanya menumpuk di dunia, nggak enak manfaatnya. Wong mati Pak, ninggali anak putu ya, waris itu tidak dapat pahala, tidak dapat menyelamatkan dia di akhirat. Ya, hanya dia itu lebih baik kalau sampai meninggalkan anak itu tidaklah anak yang miskin ya, maka dia gak oleh sama dol kabeh, gak oleh kudu disediakan oleh anak itu untuk hidup tatkala dia belum bisa mandiri ya, misalnya diberi modal apa itu ya. Tetapi bagaimanapun juga kalau pesan dari anak, wahai anakku, Tuhanmu ya sama dengan Tuhan saya. Saya bisa mendapat rezeki sekian itu karena Allah. Maka bersandarlah hanya kepada Allah, maka Allah nanti akan memberi sama dengan Allah memberi saya, memberi kepada kalian. Yang penting keyakinan kepada Allah. Ya sih. Tadi yang ketiga ikhlas, tidak dicampuri dengan syirik. Yang kedua kejujuran yang tidak dicampuri dengan dusta. Ya. Jadi kalau jujur, ya. Rasulullah itu adalah disebutkan akhlak yang tinggi karena jujur. Tidak pernah barang satu kali pun itu berdusta. Maka tatkala ada seorang tua itu tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya besok itu bisa di surga, itu bagaimana bisa dengan anak saya bisa kumpul enggak? Oh, di surga enggak ada orang tua di surga. Ya, Nabi kan gitu. Maksudnya bercanda. Dia kaget loh, padahal Nabi itu omongnya mesti benar. Tidak ada orang tua di surga, lah terus saya di mana? Ya? Dia menangis. Gini maksud saya, besok kalau sudah di surga tidak ada orang yang tua, kabeh meneh. Kayak ini ya Pak Widodo padha karo umur 70 tahun ya, kayak Mas Tegar ini. Wah, dia perkasa ya. Satu kali ya. Jadi kekuatannya 100 kali lipat, Pak. Ya, 100 kali lipat kekuatannya. Ya, kekuatannya makan senang. Orang di surga itu Pak, kalau saya bacakan, orang makan bukan karena lapar, orang minum bukan karena haus, ya. Orang kumpul suami istri bukan karena syahwat hawa nafsu semata-mata, ya, tetapi itu karunia Allah. Maka nikmatnya itu 100 kali lipat. Sama mangan, ya, mangan. Enggak buang kotoran, Pak. Glegeken ya makanan. Ya, ada di makanan ini. Enggak ada makanan yang enggak cocok, Pak. Semua makanan cocok. Soalnya yang menyediakan dari Allah. Tekan tombol cetet, minuman datang. Cetet, makanan datang. Ya. Wis padha hotel semiwahi kan jane. Ya. Itu. Seneng nih. Ya seneng gitu. Itulah ya surganya orang Islam jelas. Itu riwayat-riwayat hadis Nabi dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Nih, jadi orang yang masuk neraka itu disebutkan di dalam surat nomor 41, surat Fusilat ya Pak ya. 41 itu ayatnya ayat 30 ya. Ya. Itu ya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah ya. Monggo Mas dibaca surat Fusilat surat nomor 41. Berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka melakukan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka yang berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan oleh surga yang telah dijanjikan kepada. Ini kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, malaikat itu turun itu bagi orang yang tauhidnya benar, la ilaha illallah yang benar, itu turun satu dikala mereka mau mati.
Arep mati turun. Tatkala orang dibangkitkan kubur dikumpulkan pada masyar. Yang ketiga, tatkala mereka akan menyeberangi sirat kan takut, Pak. Ya, kemudian akan sampai masuk surga. Maka di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala ini, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata, ya, mengatakan rabbunallah, Allah itu Tuhanku, la ilaha illallah, itu hanya Allah saja. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah sampai mati tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali, ya. Maka tatkala akan meninggal dunia tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat. Malaikat itu mengatakan kepada orang yang mati itu, Allah takhafu, jangan kamu takut dengan apa yang kamu hadapi. Alam barzah, alam akhirat, ya, neraka enggak usah takut, ya. Karena tidak untuk kamu itu. Allah tahu, wala tahzanu, dan juga jangan bersedih hati dan tentang harta yang kamu tinggalkan, anak-anakmu, istrimu yang kamu tinggal, tidak usah kamu sedih, ya. Ini karena yang ditinggalkan Allah Ta'ala yang akan memeliharanya ini. Wala tahzanu, ya. Wa absiru, dan aku beri kabar gembira. Apa kabar gembira? Bil jannati, kamu akan dapat surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang yang qalu rabbunallah, Tuhannya hanya kepada Allah, la ilaha illallah hanya kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-31, monggo Mas. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Iya, ya. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Dunia dan akhirat itu nanti malah malaikat ditugasi untuk melindungi dia dari bahaya ketakutan, dari bahaya yang besar itu. Orang yang la ilaha illallah benar itu akan dilindungi. Ada malaikat diperintahkan untuk menjadi pelindungnya. Nahnu itu kami, para malaikat ini, ya. Auliyaukum, pelindung kalian. Fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. Walakum, dan bagi kalian biya, nah, nanti di surga itu matastahi anfusukum, apa yang dikehendaki hatimu akan diberikan oleh Allah Ta'ala, ya. Kepingin rambutan teko rambutan, kepingin apa teko, kepingin jeruk, pokoknya kepingin sudah itu. Walakum, dan bagi kalian biya di dalam surga mata daun, apa yang kamu minta. Di batin atas sudah kiai, apalagi minta kepada Allah. Gak seneng apa kayak ini, ya. Apa ada yang lebih menyenangkan? Gak enek wong loro, sehat terus, ya, tidak pernah sakit, tidak pernah sedih, ya, gembira terus. Bagaimana gak gembira? Terutama kalau anak-anaknya juga ikut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seneng, Pak. Ayo saiki sing penting bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Beramal yang baik, jangan sampai syirik. Aku pesan betul deh. Aja sampai percaya karo jimat, teluh, apa saja, ya, santai tenung jengges, enggak usah percaya, ya. Nabi kita sudah memberikan pelindung pada kita, ya. Barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim la yadhuru ma'asmi syai'un bil ardi wala sama wawas, dibaca 3 kali di pagi hari setelah sholat subuh, dibaca 3 kali setelah asar, maka di hari itu dia akan dilindungi oleh Allah dari segala macam bahaya, ya. Insya Allah, kalau ada bahaya ya tidak sampai menghancurkan, ya, yang betul-betul fatal gitu. Nah, sekarang saya ingatkan ini. Saya dulu tidak belajar bahasa Arab, mungkin bahasa kok gak ngerti, ya. Aku belajar Arab, apa kesuwen? Oh, belajar sorob, bahasa nahwu, belajar ini kalimat tunggal, kalimat jamak, kalimat, ya, itu isim, fiil, huruf, kemudian ada itu kata-kata musanah, muzakkar, angel-angel, ya. Aku kepengen ngerti Quran, ya, belajarnya langsung kepada Quran. Makanya kalau belajar langsung aja ke Al-Quran, belajar Al-Quran ini. Di sana ada misalnya innalladzina, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman. Kalau ada wawu dan alif di sini namanya jamak. Semua saya ngerti dewe, Pak.
ngerti dhewe gak usah sorot-sorot, tapi ya sama tuku buku-buku cilik-cilik itu ya diwaca dhewe. Jadi kalau sama belajar wis tuwek ngene belajar anak uhibu ila anta, aku seneng karo kowe ya. Ini cara ya ya konsep lah ya. Baiknya dan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.